Nasabah. Hmm. Nasabah sama dengan kata nasab. Nasab turunan. Sebenarnya bukan turunan. Nasab artinya hubungan. Hubungan darah. Ya, bisa jadi kemudian maka arti matangnya iya, keturunan. Ini hubungan ini. Ba'da bayani ahwalil mu'minin as-su'ada wa targhibihim. Setelah Allah menjelaskan keadaan orang-orang beriman yang berbahagia, yakni di surga. Wa targhibihim, dan mendorong mereka. Wa ahwalil ashqiya, keadaan ahli neraka, syaki orang yang menderita. Wa tahdidihim, dan mengancam mereka. Bi anwa'il azab fil akhirah, dengan berbagai macam azab di akhirah. Khutimatis surah bitazkirat mustamilah ala anwa'il hidayah wal irsyad. Kemudian surat ini ditutup, diakhiri dengan mengingatkan secara komprehensif, secara apa universal atas berbagai macam hidayah dan petunjuk, irsyad sama petunjuk. Faman aradal istighal bit ta'ah wal ihtiraz anil maksiyah, siapa yang ingin bersibuk-sibuk diri dengan ketaatan dan menjaga diri dari kemaksiatan, fal yaf'al, lakukanlah. Summa khaffafa 'anil mu'minin miqdara qiyamil lail. Kemudian Allah meringankan bagi orang beriman dalam konteks durasi qiyam lail. Pertama setengah, kedua 2/3. Lima yatra'u lahum min a'zaril marad. Karena bisa jadi ada di antara mereka mukminin eh, alasan sakit, awis safar, atau dalam perjalanan. Perjalanannya litijarah, karena niaga, au nahwiha, atau seumpamanya. Awil jihad fi sabilillah, atau dengan alasan sedang jihad di jalan Allah. Coba diangkat. Iya, itu hubungannya antara ayat sebelumnya dan ayat yang sedang dibahas. Ayat yang sedang dibahas, ini dia tafsirnya. At-tafsir wal bayan. Inna hadhihi tazkirah. Surat ini adalah peringatan, mengingatkan. Bayangkan tadinya lupa, terus diingatkan. Itu fungsi ayat, fungsi Al-Quran. Faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Barang siapa yang ingin menjadikan menuju Tuhannya sebagai jalan, ai inna ma taqaddama fi hadhihi surah minal ayat, artinya ayat-ayat terdahulu dalam surat ini al-mukhawwifah, yang mengancam, mau'idatan liulil albab, merupakan nasihat bagi ulil albab. Ulil albab, orang yang cerdas. Waman aradat ta'adha biha wattakhadha ta'ah tariqan tusiluhu ila ridwanillah bil jannah. Siapa ulil albab?
yaitu orang-orang yang mendapatkan nasihat dengan ayat-ayat Al-Quran dan menjadikan ketaatannya itu sebagai jalan yang mengantarnya mendapat keriduan Allah, yaitu surga. Wa ba'da nuzuli awailis surah, setelah turun awal-awal surat ini, ista'adan Nabi liqiyamil lail. Suratnya Al-Muzammil. Kemudian setelah turun itu Nabi siap-siap untuk melakukan qiyam lail. Wa tarakar raqad. Lalu dia meninggalkan tidur. Summa khaffafallahu anhum qailan. Kemudian Allah meringankan. Lalu dia berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Ini cerita suasana Nabi dan sahabat bangun malam setelah apa namanya turun ayat ini. Iya, wa minal laili fatahajjat. Apa kata Allah? Sesungguhnya Tuhanmu tahu bahwa kamu bangun malam sedikit kurang, adna rendah, kurang, kurang dari sepertiga malam, atau kurang dari separuh, dan sulus dua per tiga cuma. Wa ta'ifatum minalladina ma'ak. Demikian juga ada sekelompok sahabat kalian, sahabat engkau ya Nabi. Kenapa? Allah tahu. Ai innallaha ya'lamu, artinya Allah tahu annaka ayyuhar rasul, bahwa engkau wahai rasul taqumu mumat mumtasilan amra rabbik. Allah tahu bahwa engkau melaksanakan tugas perintah Tuhan engkau aqalla min sulusai lail, kurang dari dua per tiga malam, ahyanan, kadang-kadang. Autaqumu nisfahu, atau separuh malam. Au sulusahu, atau sepertiganya. Wataqumu zalikal qadra ma'aka ta'ifatum min ashabika. Dan Allah juga tahu yang melakukan hal itu bersama engkau para sahabat engkau. Wallahu sayujazikum ala dzalika ahsanal jaza. Betapapun begitu Allah akan memberikan balasan terbaik buat kalian. Ya, sehingga ada hubungannya dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Ittaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Enggak dituntut di luar kemampuan. Ya, iya. Berikutnya, wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah mengukur malam. Mengukur dalam artian memberi nilai. Malam, maksudnya ibadah yang dilakukan pada malam hari. Wan nahar, dan yang dilakukan pada siang hari. Sebab malam dan siang itu kan keterangan waktu. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Dia tahu bahwa kalian tidak bisa memaksimalkannya. Ibadah malam, ibadah siang. Fataba alaikum. Maka dia memaafkan. Ai ya'lamullahu maqadiral lail wan nahar hakikatan. Artinya Allah tahu durasi, waktu, nilai yang ada pada malam dan pada siang secara hakiki. Wa ya'lamul qadra alladzi taqumunahu minal lail. Dan Allah tahu
batasan ukuran durasi malam yang kalian ibadah padanya. Walakin Allah alima, namun Allah tahu annakum lan tutiqu ma'rifata haqa'iqi dzalik wal qiyam bihi. Tapi Allah juga tahu bahwa kalian tak mampu mengetahui hakikat hal itu dan hakikat ibadah pada malam itu. Iya. Walan tatamakkanu min dhabti maqadiril lail wan nahar. Dan kalian tidak mampu memberikan batas secara tepat ukuran malam atau siang di mana kalian beribadah kepadanya. Wala ihsa as-saat, tidak bisa juga mendeteksi jamnya. Bapak Ibu diberi waktu kita. Satu hari satu malam 24 jam. Katakan siang 12, malam 12. Maka dari sekian malam dan siang yang diberikan secara persis kita tak tahu. Tapi Allah tahu berapa jam yang benar-benar secara hakiki digunakan untuk taat, untuk ibadah. Dan berapa jam, berapa apa namanya, berapa iya, berapa lama kita melakukan ketaatan dan sebaliknya. Boleh lebih konkret. Sholat zuhur berapa menit? Dari sekian menit yang digunakan untuk sholat zuhur, Allah tahu persis ada berapa menit yang memang sungguhan, beneran, ikhlas, dan berapa menit yang kemudian bercampur dengan yang bukan ibadah. Tuh, kita tidak mampu. Bab itu bagian dari rahasia Allah. Au alima annakum lan tutiqu qiyamal lail awil farad, dan Allah tahu bahwa kalian tak sanggup tutiqu melakukan qiyam lail atau yang fardu, ibadah-ibadah fardu. Alladzi aujabahu alaikum, yang Allah wajibkan kepada kalian. Fa'ada alaikum bil afwi, maka kemudian Allah memaafkan. Tuh, Allah maafkan. Ya, wat tarkhis fi tarkil qiyam idza ajaztum. Bukan cuma memaafkan tapi memberikan keringanan untuk meninggalkan karena kalian tak mampu, lemah. Paham? Kita bangun malam, sanggupnya dua, dua rakaat, sanggupnya empat, empat, sanggupnya enam, enam, delapan, 10, dan seterusnya. Tapi kemudian umpamanya karena satu dan lain hal nampaknya cuma dua. Apa alasan kita punya? Tapi Allah jauh lebih tahu kenapa. Di situ dia menyeleksi nilai. Udah, untuk memudahkan semuanya, maka nanti dilihat dan dinilai bukan cuma kuantitas, tapi kualitas. Iya. Nah, itu tak ada yang tahu, rahasia. Apa pelajaran pentingnya? Eh, ada wilayah Allah, ada wilayah kita. Wilayah kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Wilayah Allah yang menilai. Termasuk diri kita nggak bisa menilai. Tuh, tak sanggup kita. Oke. Waraja'a bikum minal usri ilal yusri. Dan kemudian lama-lama karena bertekad kuat, maka Allah kembalikan, Allah jadikan yang sulit menjadi mudah. Wa aslut taubah ar-rujuk. Taubat pada mulanya artinya kembali.
Qala Muqatil, lamma nazalat qumil laila illa qalila, ketika turun ayat yang berbunyi bangunlah malam kecuali sedikit, ya, sedikit tidur. Syukka dzalika alaihim, berat bagi mereka. Wa kana rajul la yadri mata nisful lail bin sulusih. Dan saat itu orang tak tahu persis mana yang disebut tengah malam dan tengah dari 2/3. Fayakumu, lalu bangun aja. Hatta yusbiha, sampai pagi. Makhafata ayyukhti, khawatir salah. Jadi duga-duga aja. Kalau sekarang kita punya jam. Fantafakhat akdamuhum, sampai kokoh, membengkak telapak kaki, maksudnya kaki mereka. Wamtukiat alwanuhum, sampai berubah warnanya, warna telapak kaki. Farahimahumullah wa khaffafa anhum. Allah menurunkan kasih sayangnya dan meringankan. Faqala ta'ala, maka dia berfirman, alima allan tuhsuhu fataba alaikum. Allah tahu bahwa kalian tidak akan bisa menghitung secara tepat, ya. Fataba alaikum. Hal itu dimaafkan oleh Allah. Paham maksudnya? Ayatnya kan berbunyi tengah malam. Bayangkan dalam kondisi sosial seperti itu, waktu itu, mana tengahnya? Ini udah masih pertengahan apa sudah lewat? Apa belum masuk pertengahan? Gitu. Problem. Akhirnya udah khawatir salah, dihajar saja. Dihajar artinya tanpa melihat secara persis bagian malam. Dan khawatir kalau dia berhenti, padahal itu waktu masih waktu yang ditetapkan dalam ayat. Akhirnya sampai pagi, Qiyamul Lail. Sampai pagi maksudnya fajar, waktu subuh. Terus udah udah bengkak-bengkak kakinya. Farahimallahu. Terus diberi keringanan dengan ayat alima an alla tuhsuhu. Apa keringanannya? Taba alaikum. Dimaafkan, bukan dosa. Wal muradu biqaulihi lan tuhsuh ay lan tutiqu. Maksudnya lan tuhsuh itu lan tutiqu. Kalian tidak akan sanggup. Lisu'ubatil amri, karena beratnya perintah. La annahum la yaqdiruna alaihi. Bukan karena mereka tak mampu, bukan. Ya, tetapi karena sulit menetapkan pada saat itu durasi waktu sesuai dengan perintah, yaitu tengah malam atau sedikit kurang dari setengah atau sepertiga atau 2/3, kan susah. Udah semuanya saja dibabat gitu. Nah, penuh dengan rasa seolah salah, maka Allah memaafkan. Iya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah, maka bacalah ayat-ayat Al-Quran yang kamu yang mudah menurut kamu. Maksudnya mudah hafalannya, mudah pemaknaannya. Ya. Ai sallu matayassara lakum min sholatil lail. Nah, rupanya minal Quran minas sholah nih. Artinya sholatlah sholat malam yang kamu anggap mudah.
Mampunya dua, dua. Mampunya empat, empat. Ya, gitu. Coba diangkat, Pak. Iya, ini dia. Fal muradu bil qiraah as-salah. Faqra'u itu maksudnya solu. Ma tayassara minal Qur'an, ma tayassara minas shalah. Iya. Min itlaqil juz wa iradatil kul. Nih balaghah. Yang disebutnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca Quran yaitu Al-Fatihah itu bagian dari salat. Bagian dari salat karena dia rukun. Disebut sebagian, dimaksud semua. Ah, ini yang dimaksud. Itlaqul juz wa iradatul kull. Kama taqaddama bayanuhu. Seperti telah dijelaskan. Iya. Berikutnya. Wahadil ayah nu nasakhat qiyamal lail. Ayat ini menasah qiyam lail. Wa yu'akkiduhul hadis. Diperkuat oleh hadis sahih dan Muslim. Wan Nasa'i wa Turmuzi wa Tirmizi ya. Walabtu lahu an Anas ibn Malik alladhi fi. Qala sa'il li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal alayya ghair hal alayya ghairuha? Apa ada kewajiban lain selain yang tadi itu qiyamul lail? Yakni as-salawatul khamas yang faqra'u ma tayassara minal selain salat lima waktu. Faqala la, tidak. Illa an tatawwa, kecuali sunat. Jadi selain yang fardu itu sunat. Bahwa ya dulu ala adami wujubi ghairi tilkas salawat al-mafruḍah. Ini menunjukkan ya tak ada kewajiban selain sholat-sholat fardu. Fartafa'a bihadza wujubu qiyamil lail wa sholatuhu anil ummah. Maka terhapus kewajiban bangun malam dan sholat sholat malam minal ummah dari umat ini. Kan ayatnya tuh perintah. Perintah itu umumnya wajib. Dari hadis ini menunjukkan tidak wajib. Iya. Ada sahabat bertanya, apa ada kewajiban sholat lain selain lima waktu? Tidak. Berarti yang tadi qomil laila itu sun. Summa zakarallahu ta'ala asbabut takhfif wa a'darahu au hikmatahu khailan. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayatnya sebab-sebab diringankannya serta uzur-uzur dan hikmah bangun malam. Lalu Allah berfirman, Alima an sayakunu minkum mardo wa akharun yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharun yuqatiluna fi sabilillah. Allah tahu bahwa kalian yang bangun malam akan berada di tempat keridhaan Allah. Wa akharun, sementara yang lain sedang melakukan usaha di muka bumi. Yadribun jalan. Jalan simbol usaha. Apa usahanya? Yabtaguna min fadlillah. Mencari sebagian dari karunia Allah. Wa akharun yuqatilun fi sabilillah. Sementara yang lain ada yang berperang di jalan Allah. Ai alimallahu azza wa jalla bituru'i a'dzar salasah. Artinya Allah tahu adanya tiga alasan, tiga uzur yang membuat orang tidak bisa melakukan ibadah malam secara maksimal.
Apa itu? Hiyal marad, sakit. Was safar, safar. Yang ketiga, jihad. Saya ulangi ayatnya ya. Ada salah tadi. Alima an sayakunu minkum mardo. Allah tahu bahwa ada di antara kalian sakit. Mardo dari marid. Ya, marid. Marid sakit dalam konteks ini. Tapi secara harfiah berkaitan maknanya dengan keridoan. Paham itu? Allah dalam rangka menurunkan, memberikan keridoannya, salah satunya diantaranya dengan cara membuatnya sakit. Dengan sakit, pertama dia menjadi mampu mensyukuri kesehatan. Kedua, menjadi bertambah dekat dengan Allah. Itu cara Allah untuk memberikan keridoannya. Maka mardo sama dengan mardotillah dari huruf yang sama. Punya keterkaitan makna yang kuat. Ketika kita memahami sakit itu seperti tadi, yaitu cara Allah untuk memberikan keridoan, senang apa enggak dikasih sakit? Senang, Alhamdulillah. Saya nggak jadi mau jalan-jalan. Di rumah aja saya baca Quran. Umpamanya. Iya. Jadi ada tiga yang kemudian Allah berikan keringanan bagi terkait dengan bangun malam. Pertama sakit. Kedua tijarah. Yang ketiga jihad. Faqad yakunu minkum mardo. Ada di antara kalian yang sakit. La yutiquna qiyamal lail. Tak bisa bangun malam. Wa akharun yusafiruna fil ard. Littijara warrabah. Warribahi. Ada sekelompok kalian yang berada dalam perjalanan karena niaga, mencari keberuntungan. Yatlubuna min rizkillah, mencari rizki Allah, ma yahtajuna ilaihi fi ma'asyihim, yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka. Fala yutiquna qiyamal lail, maka dia tak bisa bangun malam. Wa qaumun akharun humul mujahidun. Kelompok ketiga yang lain yang diberi keringanan untuk tidak bangun malam, yaitu para mujahid. Coba diangkat, Pak. Para mujahidun. Fi sabilillah. Di jalan Allah. La yutiquna qiyamal lail. Mereka tak bisa bangun malam. Fawujudu hadhil a'dzar al-muqtadiyah litarkhis. Munculnya ya uzur-uzur, sebab-sebab yang menimbulkan hukum tarkhis, yaitu keringanan. Sabab li raf'i fardiyati tahajud. Ini memberi informasi menjadi sebab diangkatnya hukum tahajud dari fardu bagi umatnya. Kalau bagi Nabi wajib. Ini jami'il ummah, semua umat. Tapi kalau dia sendiri memang nggak pernah, nggak tahajud, lalu ditutup witir. Bahkan hadis Aisyah terkait witir bagian dari sholat malam, witir bagian sholat malam, yaitu setelah Isya, itu namanya malam. Maka Nabi bersabda, al-witru hakun wajibun. Witir itu wajib. Baru diterangkan para ulama, oh bagi Nabi wajib. Bagi kita tidak. Disebut witir. Tapi sholat-sholat malam yang lain. Khusus dalam ayat ini yaitu tahajud. Summa zakaral hukmad daim ba'da tarkhis. Baru setelah itu Allah menyebutkan hukum yang langgeng setelah tarkhis. Faqala ta'ala. Faqra'u ma tayassara min wa aqimus sholah wa atuz zakah
wa aqridullaha qardon hasana. Hmm. Ya, hukum yang langgeng, tak ada tarkhis, senantiasa ada siang malam, sakit atau lagi dagang atau dalam perjalanan, nggak berlaku. Gitu kurang. Apa itu fakra'u ma tayassara minhu? Fakra'u, sholatlah yang mudah. Kalau mata yasar yang mudah, kalau mudahnya dua ya dua. Itu nggak dinasak lagi, nggak dikurangi lagi. Apalagi wa aqimus sholah, tegakkan sholat, sholat fardu. Atau zakah, zakah nggak diringankan karena sebab sakit, makanya jadi nggak zakat, nggak ada hubungannya. Wa akridullaha qardan hasan, akridu, beri pinjaman buat kepada Allah, qardan hasana, pinjaman yang baik. Udah kebayang? Eh, Jihad atau dakwah menebarkan Islam. Kepentingan siapa? Kepentingan Allah. Karena agamanya agama Allah. Di balik kepentingan Allah, maka tak bisa dipisahkan kepentingan kita. Sebab Allah tak punya kepentingan. Jihad, perang, perlu dana. Maka ketika perang Badar, para dermawan terkenal diabadikan dalam Al-Quran, itu luar biasa dipuji. Siapa itu? Utsman ibnu Affan. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Tuh perlu dan bagi mereka yang beriman kuat, dekat dengan Allah, itu mudah sekali. Kalau perlu semuanya dikasih harta. Tapi ada orang-orang yang tidak seperti itu. Sehingga Allah pasang badan, aku pinjem, gitu. Berilah pinjaman. Kata pinjaman di sini yang dipakai oleh Al-Quran pakai kata qard, akridu qard. Qard pada mulanya maknanya menggigit, menggigit dengan keras. Karena yang digigit memang keras. Kayak apa gambarannya? Tikus tak dapat makan di atas meja karena disimpan di lemari. Lemarinya jati. Maka bahasa kita dia keret, keret itu lemari sampai bolong. Susah kesannya. Maka itu yang dipakai. Memang ketika Allah meminta, meminjam untuk kebaikannya, kebaikan dirinya sendiri, ada orang-orang yang susah sekali. Udah, terus dipakai kata itu. Wa akridullaha qardhan hasana. Iya. Ai fasallu ma tayassara. Salatlah yang bisa dilakukan sesuai kemampuan, yang mudah maksudnya. Waqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca ayat Quran yang mudah. Waqad u'idal amru, perintah ini berulang. Tadi udah faqra'u ma tayassara minhu. Lita'kidir rukhsah, untuk mempertegas dispensasi rukhsah itu. Wa takriruha, dan menetapkan. Wa addus sholah al mafruḍah qaimah bifurudiha wa arkaniha. Baru ketika Allah menyuruh yang wajib aqimus sholah tuh. Maksudnya tunaikan sholat fardu qaimah, tegak dengan fardu-fardunya dan rukunnya serta syaratnya. Apalagi yang dimaksud akimu wahtidoril khusyuk, dengan khusyuk. Duna ghaflah anha, tanpa lalai. Ya, lalai. Udah kebayang lalai. Fawailul lil musallin.
celaka. Siapa? Yang sholat. Yang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai. Lalai dimaksud dalam ayat ini sedang dibaca dan tadi surat Al-Humazah, Wailul, itu kelalaian di luar sholat. Udah kebayang? Lagi asik main catur. Azan berkumandang. Dalam hati entar dulu tanggung. Hmm. Itu dia yang wail. Hmm. Itu dia yang dianggap lalai. Ahli bahasa berargumentasi karena pakai an. An solatihim sahun. Kenapa itu dimarah-marah sekali Allah? Karena itu atas dasar ikhtiarnya. Beda dengan lalai di dalam sholat. Allahu Akbar. Ingat kunci di mana ya? Nah, itu tidak membahayakan. Kenapa? Itu bukan karena ikhtiarnya. Datang tiba-tiba bukan karena sengaja pilihan. Tak ada orang mau sholat, ntar pada rakaat pertama saya mau ingat-ingat kunci. Ada enggak? Enggak. Saya mau ingat-ingat acara. Enggak. Ya, ya itu tidak termasuk dengan yang wild. Nah, kemudian di sini. Oh, yaitu beserta kehadiran khusyuk tanpa lalai, mulai takbir sampai salam. Ya, itu melakukan namanya adas sholah yang dikandung oleh kata akimu, bukan malu. Ya, bahkan lebih dari itu, hakikat sholat tuh yang setelah salam. Terus dia ingat apa hasil dialog komunikasi dengan Allah setelah salam. Terus membimbing perjalanan aktivitasnya. Iya. Bifuru wa atu zakah al wajibah fil amwal. Keluarkan zakat yang wajib. Wa anfiqu fi sabilil khair min amwalikum infaqan hasanan. Dan infakkan harta kalian di jalan kebaikan dengan sebaik-baiknya infakon hasan alal ahli. Jadi khairul infak ma anfak tahu li ahlika. Sebaik-baik infak adalah infak yang engkau keluarkan buat keluarga. Baru batasan keluarga jangan dikecil-kecilin. Maka Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwatu, keluarga semua. Bahkan pada ayat lain menyebut keluarga itu semua. Apa itu? Pada ayatnya yang berbunyi fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masruro. Eh, siapa yang nanti dihisab? Hisabnya mudah, hisaba yasiro. Mudah, kita berkendara sampai di Gadog, puncak, ada razia. Aman, surat-surat lengkap. Pas ditunjukkan, ya udah, langsung. Itu namanya hisaba yasiro. Ahli surga. Wayan kolibu ila ahlihi. Itu kata ahli. Maka dia akan bertemu dengan keluarganya. Pertama keluarga inti. Kedua, keluarga taklim, keluarga dinas, keluarga. Akhirnya semua orang beriman adalah keluarga. Maka dalam konteks makna luas, semua orang beriman keluarga,
hubungannya dengan infak, utamakan dulu yang sama keyakinan. Emang begitu. Ya, di Al-Baqarah nanti dijelaskan itu. Oke, kembali. Bifurdi warakani al-wajibah fil amwal. Wa anfiqu fi sabilil khair min amwalikum infakan hasanan alal ahli, keluarga. Wa fil jihad. Tuh untuk jihad. Wa alal muhtajin, dan yang membutuhkan. Ya, dari batasan keluarga yang membutuhkan adalah yang orang yang beriman dulu. Kama qala ta'ala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan baik pertama niatnya. Kedua, hartanya yang terbaik. Kalau ada yang haram, yang halal, yang halal. Kalau itu buah-buahan, jangan buah-buahan yang jelek, tapi yang bagus. Emang dalam konteks infak, maka kemudian Allah berfirman, wala tayammamul khabisa minkumut thayyib. Jangan pilih yang jelek. Kamu sendiri ngelihatnya saja memicingkan mata. Ini dari kata qardan hasanah. Fayudha'ifahu, maka akan dilipat gandakan baginya. Udah lipat ganda, ditambahin lagi. Ad'afan katsira. Apa artinya? Tak terhitung balasan kebaikan dari Allah. Summa akada talab ala sadaqah wa raghaba fiha. Kemudian Allah mempertegas, meminta sedekah dan menganjurkan faqala. Tadi tahajud, baca Quran, terus sedekah. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Coba diangkat. Faqala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kebaikan apa saja yang kalian berikan untuk diri kalian, tajiduhu, kalian dapati balasannya, maksudnya indallah. Huwa khairan. Dia dia yang kau dapati di sisi Allah itu khairan, lebih bagus. Wa a'zam ajra, dan lebih besar ketimbang kebaikan yang diterima dari manusia. Kembali, oke, kita terus. Wa jami'u ma tuqaddimunahu minal khairil mazkur wa ghairil mazkur. Kebaikan yang kalian berikan, baik yang tersebut disebut atau tidak, fasawabuhu hasil lakum, maka pahalanya akan kalian dapatkan. Wa huwa khairum mimma abqaitumuhu. Nih, maka huwa khairun. Itu yang kalian dapat, balasan itu jauh lebih bagus ketimbang yang kalian simpan. Ya, tuh abqaitumu, kalian simpan. Li anfusikum, buat diri kalian. Di mana? Di dunia. Punya 1 triliun. Terus disedekahkan 1 miliar. Maka dapat balasan. Balasannya itu bertriliun-triliun, melebihi dari yang disimpan di rumah. Itu maksudnya di dunia. Ya. Wa mimma tuakhirunahu ila, kok gila, ada kurang ini. Wa mimma tuakhirunahu, dan yang kalian tunda sisanya tadi, ya, tunda. Ini indahnya dibuang ilal maut, sampai mati. Sebab ini tambah kelebihan cetakan. Autusuna bihi liukhrija minat tarika ba'da mautikum. Atau kalian
pesan, wasiatkan kepada ahli waris agar nanti kalau saya mati itu dikeluarkan zakatnya umpamanya. Tuh. Jadi yang lebih bagus itu tadi yang sudah dikeluarkan ketimbang yang disimpan. Akhrajal Bukhari wan Nasa'i wa Abu Ya'la al-Musili anil Haris ibni Suwaid qala qala Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum maluhu. Apa ini? Ahabbu ilaihi min mali warisihi. Hmm. Ayyukum malahu ahabbu. Oh ya. Siapa di antara kalian yang lebih cinta kepada hartanya ketimbang kepada harta ahli warisnya? Qalu, ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa ma lahu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Tak ada seorang pun di antara kami yang lebih mencintai hartanya ketimbang harta ahli warisnya. Qala, i'lamu mata kulun. Ketahui apa yang kalian katakan itu. Qalu, mereka berkata, mana alamu illa dalik ya Rasulullah. Kami tak ada yang tahu kecuali itu. Qala, innama malu ahadikum ma qaddama wa malu warisihi ma akhara. Ketahuilah bahwa harta kamu adalah yang kamu serahkan kepada kebaikan, yaitu infak. Sementara harta ahli warismu adalah yang kau tinggalkan. Begini ceritanya. Yang lain ya. Suatu hari Nabi menyembelih seekor kambing. Habis itu rapi, diserahkan kepada Aisyah. Kata Nabi kepada Aisyah, bagi-bagikan kambing ini kepada tetangga. Nabi berangkat untuk satu keperluan. Pas pulang, ditanya lagi, Aisyah gimana? Sudah dibagikan apa belum? Sudah, itu sisanya untuk kita. Paha. Nah, ditegur oleh Nabi. Justru yang untuk kita itu yang kita bagikan. Sebab kita akan ketemu dengan kebaikan itu. Itu untuk kita semua. Sementara yang kau anggap sisa untuk kita itu nanti kembalinya ke septic tank. Pak Jamal kemarin korban nyembelih. Itu masih ada di kulkasnya itu. Kalau nggak salah, soalnya saya ngelihat dari sini kelihatan. Kata Tarjani dengar apa enggak ini? Hah? Bu. Benar, Ustaz. Nah, jadi ini begitu memahaminya. Justru yang milik kita adalah yang telah kita kirimkan ke akhirat. Sementara yang tersisa, kita anggap sisa itu ahli waris punya. Ada rumah, ada mobil, ada deposito, ada perusahaan. Kita meninggal, emang mau dibawa? Gitu. Sehingga ada tema dalam sebuah tulisan, temanya harta dalam pandangan Islam. Bukan sekedar mana zakat, mana infak, mana sedekah, dan seterusnya. Tapi yang lebih hakiki adalah yang punya kita adalah yang kita simpan di sana buat kehidupan akhirat. Seorang sufi berkata, saat pengemis datang ke rumahnya, Assalamualaikum. Apa dia sambut? Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau kirim orang
yang akan membawa hartaku ke sisimu. Kita enggak. Jadi mereka memposisikan fakir miskin itu ibarat JNE, ya, ya, yang membawa hartanya selesai. Summa khutima atau khotamas surah bil amri wa bil istighfar. Kemudian Allah menyudahi surat ini dengan perintah beristighfar. Faqala, lalu dia berkata, mana itu istighfar? Iya, tolong diangkat, Pak. Wastagfirullah. Hmm. Mulanya sholat tahajud, baca Quran semampunya saja. Terus sholat fardu. Terus mengeluarkan zakat yang wajib. Infak. Habis itu wastagfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Mohon ampunlah kepada Allah. Allah maha menerima ampunan dan maha sayang. Aksiru minal istighfar lidzunubikum. Banyak-banyak beristighfar karena dosa kalian. Wa fi umurikum kulliha. Juga terkait segala macam persoalan kehidupan. Bisa jadi lebih banyak salahnya. Maka Nabi saja mencontohkan. Satu hari 70 kali istighfar. Dalam hadisnya yang lain 100 kali istighfar. Bukan cuma memberi contoh, tetapi menunjukkan kedudukan istighfar, urgensinya istighfar. Fa innakum la takhluna min dzunub iqtaraftumuha. Sebab kalian tak sunyi dari dosa, kesalahan yang kalian perbuat. Wa innallaha katsirul maghfirah. Ketahuilah Allah banyak ampunannya. Tentu bagi siapa liman istaghfar? Bagi orang yang minta ampun. Katsirur rahmah. Banyak kasih sayangnya. Kepada siapa? Limanis tarhamahu. Bagi orang yang minta. Oleh karena itu banyak minta. Allah menunggu untuk diminta. Apalagi hubungannya dengan tadi Qiyamul Lail. Allah membuka pintu selebar-lebarnya. Gitu kurang lebih. Bahkan kalau Adi Hidayat menjelaskan Allah nunggu. Mana dia hambaku yang mau minta. Cepetan dia lagi buka pintu. Gitu kurang lebih. Iya wallahu a'lam bissawab. Beras misalnya dari uang zakat. Ya kan Ustaz? Padahal dia butuhnya lain. Nah, itu gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Udah babnya kita buka bab zakat. Zakat Oh, ya, baik. dibedakan dengan sedekah yang Ya, sunnah. Apa bedanya? Kalau zakat wajib terpenuhi 3 syarat. Yang pertama nisob, batas minimal nilai ya. Berapa itu batas minimalnya? 20 keping uang emas. Satu kepingnya 4,8 gram. Lalu dilengkapkan jadi 5. Kalau 20, 100 gram. Kali harga emas terkini gitu. Tuh, itu syaratnya. Kalau belum mencapai itu belum boleh. Belum wajib. 100 gram. Iya, 100 gram. Boleh kurang kalau ngitung apa adanya tidak digenapkan. Yaitu 4,8 kali 20. Jangan 300 kurang dari gram 100. kali 3 juta. 100 gram tadi Ustaz ya. 100 gram, 100 Ah, gram kali 100 3. gram. Kali 3. 300 Nah, juta. iya, itu namanya nisob. Kalau belum mencapai itu belum boleh. Oke, yang kedua haul. Sudah di Tahun. tangan selama 1 tahun. Sekarang bulan Juni. Baru mencapai 300 juta. Belum boleh.
Nanti Juni tahun akan datang. Itu namanya jatuh tempo. Pas di Cengkareng kan aku bawain permen yang Yang tongkat ketiga, milik sempurna. Milik sempurna artinya sudah di tangan. Bukan di tangan orang lain dalam bentuk hutang umpamanya. No, hutang saya ada dia sama dia 2 miliar. Ambil zakatnya. Oh, belum boleh, nggak bisa. Sementara sedekah tak terikat oleh syarat tadi. Berapa saja, di mana saja, kapan saja. Baru terkait dengan uang, beras, dan lain-lain, yaitu benda-benda kekayaan yang wajib dizakatkan. Pertama, emas dan perak. Kedua, ternak, tanaman, barang berharga, rikaz, temuan maksudnya. Akhir dagangan. Akhirnya semuanya berujung kepada emas dan perak. Emas ada dua, sebagai perhiasan, sebagai alat tukar. Sebagai perhiasan ada dua, ada yang dipakai, ada yang disimpan. Tuh yang disimpan wajib zakat. Kalau yang dipakai enggak. Sebagai alat tukar, maka masuk dia bentuk jenis alat tukar yang berlaku. Ada rupiah, ada dolar, ada ringgit. Itu, ya. Zakat bersih. Sasaran tembaknya harta dibersihkan dari yang bukan milik kita, namanya zakat mal. Zakat bersih, sasaran tembak membersihkan jiwa, maka namanya fitrah. Zakat fitrah. Iya, di luar itu namanya infak yang hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar Oh, Ustaz, infak. saya lanjut dikit lagi. Iya. Kan tadi hanya pertama udah setahun. Nah, uang deposito atau emas. Tapi kalau benda aset, misalnya kita punya rumah, beberapa rumah, apakah perlu dinilai juga tiap tahun kita harus hitung ke zakat? Atau uang sewa saja, dapat sewanya kita setahun kita kasih zakat. Atau nilainya kita nilai tiap tahun. Iya. Gimana itu Ustaz? Oh, bagus sekali. Zakat artinya 3. Pertama bersih, memberikan informasi fungsi. Fungsinya membersihkan. Bukan cuma membersihkan harta dari yang bukan milik kita, tapi sekaligus membersihkan si muzaki dari sifat kikir. Yang kedua, zakat artinya tambah. Ketika punya 10 rupiah, terus dizakatkan 1 rupiah umpamanya, pandangan Islam itu bukan berkurang, tapi bertambah. 10 dikurangi 1 karena zakat atau sedekah itu bukan 9. Sebab yang 1 itu kan minimal gantinya 700. Jadi 709 itu di antara makna. Dan yang Bapak tanya nih yang ketiga. Zakat artinya tumbuh. Apa maknanya? Kekayaan yang tumbuh saja yang diwajibkan zakat. Punya kontrakan 100 pintu. Itu tumbuh menghasilkan. Itu wajib zakat hasilnya. Punya rumah 5, semuanya ditempati. Ada rumah anak, ada ini. Itu nggak wajib zakat. Karena tidak termasuk tumbuh. Punya angkot 100. Dia menghasilkan, ada setoran. Tuh hasilnya itu tumbuh. Maka wajib zakat. Tapi kalau punya apa namanya Mercy ada 5 dipakai semua dari aspek nilai kan lebih banyak Mercy lah. Tapi tak tumbuh itu maka tidak wajib zakat. Oleh karena itu tinggal diukur dengan aset-aset yang dimaksud. Kalau berupa perusahaan itu kan tumbuh menghasilkan. Sehingga ada zakat perusahaan. Iya. Punya toko tumbuh itu. Bukan toko dalam Hasilnya kan? artian, bukan bangunannya, bukan. Tapi usahanya itu. Iya. Memenuhi syarat tadi 3. Nisab, haul, milik sempurna, jatuh tempo, kemudian wajib zakat. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tapi Ya. kalau gini,
Pokoknya saya sih kalau kecuali aset itu emas atau apa gitu. Tapi kalau pemasukan uang, tiap ada pemasukan saya hitung aja zakat. Saya kali 2,5%, saya Infak itu. kasih. Saya anggap begitu Sodako. aja. Boleh nggak begitu? Apakah Nah, saya itu masuk apa? kategori Hah? zakat profesi. Oke. Ya. Zakat profesi muncul baru Mm. karena dianalogikan dengan petani itu profesi. Kesian sekali kalau petani dimintai zakat. Masa kita Oke. profesional enggak sebagai pengacara, Iya, sebagai iya. ini itu profesi namanya. Baru kemudian yang Pak Subki sebutkan teknis mengeluarkannya. PNS profesi. Kalau diakumulasi gaji bersih 1 tahun mencapai batas minimal wajib zakat. Namanya nisab. Umpamanya. Bagaimana mengeluarkannya? Ada 2 cara. Cara pertama gaya Pak Tani. Pak Tani habis panen langsung dikeluarkan Langsung dapat. zakatnya. Maknanya PNS atau profesi yang lain gajian per bulan. Udah keluarin 2,5%. Dasar pertimbangannya khawatir bulan besok kita belum tentu masih ada. Oke, Bagus oke. banget. Bagus, Bagus. bagus. Ya. Udah per bulan dikeluarin. Itu analoginya kepada pertanian. Pertanian pas panen langsung keluar. Yang kedua, pakai tijaroh. Tijaroh Hmm. usaha, dagang, warung, toko, segala macam. Setiap bulan 2,5% disimpan sendiri. Terus Hmm. diakumulasi nanti setelah 1 tahun. Baru dikeluarkan. Iya, tinggal pilih yang mana gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, satu lagi kayaknya belum terjawab, Ustaz. Apa tuh? Apakah boleh natura atau uang? Dan apakah perlu dideklar bahwa itu uang zakat, bukan sedekah, tapi kewajiban zakat yang minimum 2,5%? Declare itu menjaga hubungan sesama manusia. Hmm. Sementara Allah nggak perlu. Yang Niat aja dilihat cukup. niat. Iya, Oke. sama korban juga. Itu kan karena ada hubungan manusia harus dijaga dengan baik. Udah disebutin. Ini korban si A, si B, si C dan seterusnya dan seterusnya. Oke, akan halnya materia yang dizakatkan itu. Jadi bab ijtihad para ulama juga. Yaitu yang bermanfaat. Oke. Ya. Iya, mana yang lebih bermanfaat? Iya gitu. Bapaknya uang. Oh iya uang aja. Boleh, boleh saja. Yang Iya. lebih mudah uang. Ya. Itu siapa itu Ya. yang mata duitan emang uang terus? Ah, Ustaz, Kalau Pak, itu. pakai beras berat ngangkutnya uang Iya, aja iya. gampang taruh Iya. amplop. Iya. ber- Tapi merah, berasnya diisi di dalam amplop. tapi tapi nggak ada isu, nggak ada masalah. Kita kasih natural sesuai tahu kita kebutuhan dia adalah natural. Kita beli Iya, beras, ya, nggak ada isu, Ustaz, ya boleh ya, dua iya, boleh iya, uang, iya, iya, boleh. ya Oh, boleh. Oke, Bukan, makasih Ustaz Ustaz. kalau gitu sama-sama. Lanjut, lanjut. Iya. masalah tidak itu apa namanya bentuk ya itu bang. Uang atau natura gitu. Sekarang kalau zakat pertanian itu apa ada nisab juga Ustaz? Hmm, Zakat bakat pertanian apa ada nisab pertanian. juga? Ya Baru betul. nih, pertanian dimaksud bibijian. Bijian dimaksud atau buah-buahan itu adalah makanan pokok. Zaman Nabi makanan pokoknya ya kurma, Kurma, kurma. Kurma. Kita beras, beras ya. padi. Di sana jagung. Maka kita statuskan dulu apakah itu memang zakat biji-bijian atau buah-buahan. Langsung dikeluarin. Tapi Nggak ada kemudian nisab Ustaz. pertaniannya timun, sawi, kol. Ya. Apalagi dia menjadi penyuplai masuk sayurannya ke Indomaret
atau ke swalayan gitu. Maka kan bukan atas nama sayuran. Sebab materi sayuran dalam macam-macam harta yang dizakatkan itu nggak Nggak ada. ada. Ya. Oleh karena itu masuknya ke tijaroh. Kejar. Tijaroh. Hijab. Dagangan. Dagang. Udah berlaku ketentuan Ya. yang ada. Kesimpulannya Langsung tidak makan. ada kekayaan yang diperoleh hakikatnya dari Allah karena itu harus dizakatkan. Zakat ternak. Dulu onta, sapi, kambing. Terus di rumah punya ternak yang lain, Ya, ayam. tapi banyak Wajib sekali zakat gitu. nggak? Wajib. Ternak ayam kalau untuk makan sendiri zakat juga. Enggak, Itu bukan tijaroh kan. tijaroh. Bukan kekenyangan, makan sendiri. Pelit itu namanya. Ya, asumsinya dalam jumlah besar kemudian menjadi komoditas barang dagangan. Masuk ke tijarah. Dan Itu. tetap ada haul, Ustaz. Iya, Dan tetap kalau ada haul. ternaknya cuma 2, enggak lah, udah itu mah kasih aja Pak Jamal. Jamal kasih Nah, opor Ustaz, aja. bagaimana kalau orang yang mengatasnamakan kita kan kerja bukan dagang, jadi nggak perlu zakat. Nah, ulangi Bu. Bagaimana dengan alasan orang yang nggak mau zakat ya, misalnya kita kan kerja bukan dagang gitu, yang zakat itu yang orang dagang lah, dia bilang. Iya, maka dilihat hasilnya. Kerjanya hasil nggak? Orang jangan dikira petani itu nggak kerja. Petani kerja. Oh, menteri kerja bukan? Kerja. Ada zakatnya nggak? Ada. Ya, Zakat profesi. iya. Tapi kemudian dia semakin punya harta, semakin bersembunyi. Itu aja udah menunjukkan yang diperolehnya memang harus disembunyikan, bukan di itu natural sekali seperti itu. Wah, Miliar Ustaz ya. Iya. Disembunyikan takut Iya. zakat apa takut ketahuan KPK? Ya, luar biasa. Cukup sebenarnya dicuri kayak apapun. Umpamanya kekayaan alam ini, tapi orang kayanya banyak, lalu sadar bisa mengatasi kemiskinan. Ya, sangat bisa. Satu hari 1 M. Ah, ya, itu ember. Itu ember. Iya. Zakatnya berapa tuh? Ya, Bu Mira, silakan. Enggak, udah paham, Wow. udah cukup. Yang lain, Bu Rina.